Teknik rekrutan inovatif, profesional, dan berdaya saing. Yes, yes, yes. Teknik rekrutan Inovatif, profesional, dan berdaya saing. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang Rem Family. Nah guys, ini adalah kegiatan matrikulasi mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2023. Nah, kegiatan matrikulasi diisi dengan materi dasar-dasar listrik dan matematika. Nah, pada pembahasan kali ini adalah kelas matematika yang saya asuh, yaitu kelas C. Seperti apa jalan kegiatan guys, dan seperti apa materi yang dijelaskan, jangan lupa ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, ikuti jalan kegiatannya ya. Nah, kita lihat nih soalnya kan ini ya, 3 akar 24 tambah 3 akar 3 dikalikan akar 32 min 2 akar 18 ya. Basicnya ini soalnya ya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan soal, maka kita harus tahu basic. Basic ini diperlukan untuk menyederhanakan soal ya. Misal kalau saya punya A akar A, itu sama juga dengan A ini saya ubah menjadi akar A kuadrat. Kenapa akar A kuadrat itu A? Karena sama juga dengan A pangkat 2/2. A pangkat 2/2 itu 1. Berarti sama juga dengan A akar A. Tetapi dengan cara itu kita bisa menggabungkan menjadi 1. Ya, maka akarnya kita jadikan 1 menjadi akar A kuadrat dikali A. Jadi hasilnya adalah akar A pangkat 3. Ya, atau bisa juga kita sebut sebagai A pangkat 3/2. Ya, ini. Jadi kalau saya punya akar dengan basic 3, ya, kalau akarnya di sini tidak ada angka berarti basic 2. Tapi kalau ada basic 3, maka misalnya akar basic 3 A pangkat 2 menjadi A pangkat 2/3. Ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita ketahui. Jadi apa misalnya ada lagi konteks soal yang pangkatnya minus misalnya ya. Kalau pangkat minus itu sama juga dengan A pangkat min 3/2/3 menjadi 1/A pangkat 2/3. Ya. Persamaan ini bisa kita ubah juga menjadi 1 per akar A kuadrat dengan basic 3. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikannya. Perhatikan baik-baik. Kita lihat baik-baik ya. Akar X plus 6 ditambah akar X plus 6 dikuadratkan. Jadi kuadrat itu ada di luar ya. Kuadratnya ada di luar. Kalau saya punya soal seperti ini, maka samakah kalau saya bilang akar X plus 6 ditambah akar X min 6 itu sama juga dengan perkalian dua bagian yang sama. Ya, misalnya kalau saya pakai soal yang lebih mudah, A plus B dikuadratkan itu sama juga dengan A plus B dikali A plus B. Betul nggak? Kalau kita dapatkan soal seperti itu, maka kalian tinggal kali silang saja. A kali A kali B, B kali A, B kali B, gitu ya. Diselesaikan dengan cara kali silang. Maka kerjakanlah soal seperti itu, caranya sama. Jadi kalau kita dapat soal yang sama ya dengan pangkat, maka yang perlu basicnya itu adalah biasa saya kenalkan dengan istilah segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Ada yang pernah belajar segitiga Pascal? Ya, segitiga Pascal ini adalah salah satu cara kita untuk bisa menyelesaikan
suatu fungsi yang dipangkatkan dengan berapa saja, sebanyak apapun, dengan cepat. Misal ya, X plus 3 pangkat 10. Kerjakan dengan cepat. Maka kita pakailah segitiga Pascal. Ya, saya jelaskan basicnya dulu ya, supaya kalian paham. Di segitiga Pascal, ya, kalau kalian perhatikan, di sini ada X plus suatu nilai dengan pangkat tertentu, ya, X plus suatu nilai dengan pangkat tertentu. Jadi kalau kita pakai segitiga Pascal, maka pangkatnya yang kita sebut sebagai pangkat, oh ini pangkat 10, oh ini pangkat 5. Maka pangkatnya itu menyatakan kelipatannya. Ya, kelipatannya. Berarti kalau saya bilang X pangkat 3 dipangkatkan 10, X plus 3 pangkat 10, berarti X plus 3 dikali X plus 3 dikali X plus 3 terus ya, sampai sebanyak 10 buah. Ya, kalau saya kalikan X pangkat plus 5 pangkat N, berarti saya harus kalikan X plus 5 dikali X plus 5 terus sampai sebanyak pangkatnya N. Ya. Nah sekarang kita lihat nih, kalau pangkat 0, ya, kalau pangkat 0, karena segitiga Pascal, maka kita tuliskan 1. Itu berarti nanti menyatakan apa, saya akan jelaskan ya. Menyatakan suatu nilai pengali misalnya. Ya. Kemudian kalau pangkatnya 1 itu adalah 1, 1. Jadi kalian lihat ya, ini segitiga ya. 1, 1, 1. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Kalau kalian lihat ini, berarti nilai ini adalah jumlah dari 1 dengan 1. Nilai 3 adalah jumlah dari 1 dengan 2 dan 2 dengan 1. Nilai 4 ini jumlah dari 1 dengan 4. 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, dan seterusnya. Artinya dia bisa terus kita dapatkan nilai konstantanya, ya, 3 Pascal. Nah, bagaimana cara kita buktikan atau mau kita pakai nilainya? Ya, misalnya saya mau menguraikan X plus 1 tapi pakai segitiga Pascal. Kalau tidak pakai segitiga Pascal, kita bisa hitung dengan cepat karena soalnya sederhana. Berarti kita dapatkan X kuadrat plus 2X plus 1, ya kan? Artinya X dikali X ditambah 1 dikali X ditambah 1 X dikali 1 ditambah 1 dikali 1, gitu ya, dapatlah nilai ini. Tapi kalau yang merah ini adalah kita mau apa nih? Kita mau menggunakan segitiga Pascal. Pangkat 2, konstanta segitiga Pascalnya apa? 1, 2, 1. Ya, 1, 2, 1. Itu pangkat 2. Nih kita pakai pangkat 2. Maka di sini kita tuliskan 1, 2, 1. Ya. 1 dikali X pangkat 2 karena pangkatnya yang terbesar, tertinggi. 1 dikali X pangkat 2. Ditambah 2 dikali X pangkat 1. Ditambah 1 dikali X pangkat 0. Berarti pangkatnya tambah ke belakang, tambah turun. Dari pangkat 2 menjadi pangkat 1 menjadi pangkat 0. Ya. Sehingga kalau ini kita selesaikan, dapat juga dengan hasil yang sama seperti dengan cara langsung. Pangkat 2, X pangkat 2 tambah 2X pangkat 1. Apa yang mudah? Kayaknya mubazir Pak pakai segitiga Pascal. Bila ingin melihat lebih langsung, kita pakai yang X-nya pangkat 5 ya. Misalnya. Konstantanya apa? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dari mana dapat 5? 1 tambah 4. Dari mana dapat 10? Dari mana tambah 10 yang sebelahnya? Oke, berarti kalian sudah paham ya. Kalau saya mau buat pangkat 6, berarti 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Gitu ya. Itu segitiga Pascal terus sampai mau pangkat berapa aja bisa kita lakukan. Nah, artinya pada waktu soalnya itu bervariasi, maka segitiga Pascal ini cocok kita gunakan bila apa? Kita gunakan bila soal-soalnya dengan pangkat besar. Ya. Jadi ya, kita tuliskan sekarang. Ya.
1, 5, 10, 10, 5, 1. Tulis ini ya. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ya. Nah, sekarang yang satu pertama ini, ya, satu pertama ini ada di sini nih. Dikalikan dengan X pangkat tertinggi. Jadi pangkatnya kalian lihat ya, X pangkat 4, X pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, X-nya itu. Tetapi karena di sini ada penjumlahan 1, ya, maka semua bagian ini harus kita kalikan dengan 1, dengan pangkat naik. Kalau X-nya pangkatnya turun ya. Kalau 1 pangkatnya naik. Dari mana? Dari 0 dulu, pangkat 0. Pangkat 0, 1 pangkat 0, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, terus sampai 1 pangkat 5. Maka kalau ini kita selesaikan, kita akan dapatkan hasilnya merah di atas ya. Maka inilah yang kita sebut sebagai hasil perkalian pangkat untuk X pangkat 1. Ya. Kita sekarang cek sama-sama untuk soal yang berikutnya. Ya, kita cek sama-sama nih soalnya. Oke, menurut kalian ya, apakah, oke lanjut ya. Kita masuk ke bagian bagian selanjutnya, yaitu limit. Ya, kita lihat dulu nih soalnya. Soal nomor 6 ya. Tentukan nilai limit. Oke ya. Nah, bagaimana prosedur menyelesaikan limit? Apakah limit ada hubungannya dengan diferensial? Ada. Kalau kita sudah semakin banyak menyelesaikan suatu persamaan limit, kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara diferensial, cepat. Ya, bisa dengan substitusi X yang mendekati apa, jadi bisa cepat. Ya, nih misalnya nih limit akar T min 2 dibagi T min 6, di mana T-nya mendekati 4. Apa jawabannya kira-kira? Kalau saya substitusi langsung bisa nggak? Nah, bisa. Hasilnya apa per apa? 0/0. Jadi kalau kalian masukin langsung hasilnya 0/0, kalian jangan dengan nyaman. Ini Pak jawabannya Pak, gitu ya. Salah ya. Kira-kira apa jawabannya tuh? Oke ya, kita lihat prosedurnya. Jadi untuk menyelesaikan limit, kalau tahapannya adalah betul-betul kita selesaikan yang limit, soal itu perlu kita jabarkan, perlu kita uraikan. Tapi kalau kalian berhadapan dengan soal pilihan, kalian bisa pakai diferensial, artinya diferensial bagian atas, diferensial bagian bawah. Kalau yang atas ini saya diferensialkan, maka saya anggap Y sama dengan akar T min 2. Akar T min 2 itu adalah T pangkat setengah. Ya. Kalau ini saya diferensialkan, ini dapatnya apa? Setengah kali T pangkat min setengah. Ya. Nah, kalau ini kita selesaikan, ya. Ini Pak, saya mau selesaikan Pak, dengan cara mensubstitusikan nilai T sama dengan 4. Ya. Akar ini ya. Kalau ini saya masukin 4, dapatnya berapa nih? T pangkat min setengah itu sama juga dengan apa tuh? Sama juga, T pangkat min setengah itu sama juga dengan 1 per akar T gitu ya. Betul ya? Kalau T nya 4, 1 per akar T berarti akar 4, berarti sama juga dengan
Ayo, silakan. Atau saya hapus saja ya, biar kita sama-sama mengerjakan. Biar paham. Ini saya copy dulu soalnya. Saya copy, kemudian saya buat halaman baru, kemudian saya tempelkan di sini. Oke, lihat ya, diferensial atas, diferensial bawah, ya. Akar T, ya, akar T jadi T pangkat setengah. Kalau saya diferensialkan, sisanya adalah, hasilnya adalah 1/2 T pangkat min setengah. Ini betul nggak nih? Clear nggak? Betul ya? Kalau yang bawah saya diferensialkan dapat berapa? 1. Betul ya? 1. Jadi yang atas hasilnya ini, yang bawah hasilnya ini. Jadi soal ini sama juga dengan apa? Setengah T pangkat min setengah dibagi 1. Betul ya? Tapi nanti kalian harus substitusikan T sama dengan 4. Berarti ini sama juga dengan setengah T pangkat min setengah. T pangkat min setengah itu adalah setengah dikalikan 1/akar T. Atau saya jangan tulis seperti ini dulu ya. Saya tuliskan T pangkat setengah. Tapi ada di bawah dia. Awalnya pangkatnya di atas tapi negatif. Kalau pindah ke bawah jadi positif. Ini sama juga dengan setengah dikalikan 1/akar T. Ya, kalau sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan dengan setengah dikali 1/akar 4. Kenapa akar 4? Karena T sama dengan T mendekati 4 ya. Berarti sama juga dengan setengah dikali setengah. Hasilnya sama dengan 1/4. Ada yang mau ditanyakan silakan. Coba kita ini ya, kita lihat. Saya harapkan nanti kalian coba download ya, download buku. Jadi di perkuliahan itu ya ada literatur yang biasa kita gunakan ya untuk belajar matematik. Nanti silakan kalian cari, ada sumber literatur ya, ada 2 buku yang kalian perlu ketahui untuk matematika ya. Yang pertama bukunya ini, kalau masuk kelas saya filenya ini saya kasihkan ya, filenya saya kasihkan karena nanti saya minta kalian masuk ke Google Classroom ya. Nah ini bukunya Erwin Kreyszig ya, Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics. Ada 2 buku ya, satu lagi nanti ada buku yang lain ya. Nah di sini kalau kita lihat dari literatur awal bukunya ada rumus-rumus umum ya yang bisa kita pakai untuk diferensial kah, untuk integral kah ya, bisa dipakai. Isi bukunya ini apa saja? Buku ini belajar tentang macam-macam, tapi tidak semuanya kita bahas di matematika, tidak ya. Punya buku ini bisa dipakai untuk beberapa mata kuliah. Jadi ada nama mata kuliah probabilitas statistik nanti di semester 2 ya. Ada nama mata kuliah yang saya tadi optimisasi. Ada nama mata kuliah analisis numerik. Ada nama mata kuliah kompleks analisis. Ini kompleks analisis ini berarti matematika teknik 2 ya, dan yang lain-lain.
Artinya buku ini bisa dipakai untuk beberapa mata kuliah. Ya. Jadi kalau berbicara, Pak bukunya tebal nggak Pak? Oh, bukunya cukup, ya cukup lah untuk jadi bantal tidur. Ya. Karena bukunya ini kan buku banyak dari ini ya nih, 1283 halaman, nah, gitu ya. Oke, itu buku pertama. Boleh kalian catat judul bukunya ya. Nanti kalian cari di internet, terus download. Ya. Yang satu lagi ini adalah Edwin Purcell. Kalau tadi Erwin Krejcik, ya. Ini Purcell. Yang tadi coba ya, saya lupa memberikan itunya dulu ya, berdaftar pustakanya. Nah ini ya, ini daftar pustakanya nih, yang bisa kalian pakai untuk perkuliahan. Pak, di elektro kita perlu programnya apa sih Pak? Kita perlu belajar C++, kita perlu belajar Python, kita perlu belajar MATLAB. Ya, C++ Python itu digunakan untuk merancang peralatan elektronik. Ya, untuk mendesainnya, menggambar, merancang dulu sebelum kita beli alatnya ya. Nah, itu kalian nanti bisa pakai Rising gitu ya. Mikronya bisa kalian dibantu dengan modul, misalnya modulnya Arduino Uno, Arduino IDE, itu nama softwarenya. Kemudian Arduino Mega, Nano dan seterusnya. Ya, nanti ada Raspberry dan seterusnya. Nanti saya mengajar mata kuliah sistem prosesor di mata kuliah semester atas, nggak atas ya, agak sedang lah ya. Ya, itu yang pertama, buku yang pertama Krejcik. Yang kedua adalah ini nih, Purcell, Erwin Purcell. Ya, nah ini bukunya ya. Ini bukunya kalkulus. Kalau buku yang ini ada terjemahan bahasa Indonesianya, ya. Tapi kalau matematika tuh terjemahan tuh nggak terlalu berarti kok, ya, karena kita bisa membacanya dengan baik. Tapi kalau kita print, ini bukunya bisa di print ya, kalau rajin ya, hampir 800 halaman, berarti hampir 1 rim lah kalau bolak-balik ya. Nah, ini yang kita bahas. Jadi buku ini kenapa saya perlihatkan, karena sangat membantu kita ya, atau kalian nanti ya, ini lihat judulnya ya. Jadi ini grafik, nah ini nih materi soal tadi pertama ya. Soal kedua limit, ada di sini limit ya, kemudian derivatif, kemudian aplikasi derivatif. Selanjutnya nanti ada di halaman selanjutnya. Jadi buku ini memang bisa dipakai juga, sama kayak tadi, bisa dipakai untuk beberapa mata kuliah. Ya, ini diferensial integral, ya, infinite series dan seterusnya. Ya, vektor. Nah, ini vektor berarti matematik 1, matematika teknik 1, ya, bisa dipakai. Jadi kan paling tidak memberi gambaran pada kalian bahwa ternyata kalau kita memiliki buku, ya, minimal di e-book saja itu sangat membantu kalian dalam belajar, ya. Jadi punya bahan atau punya materinya. Seperti apa sih pembahasannya? Nah, sama ini ya, ada semuanya kok, ya. Mau belajar ini detail ya, jadi buku-buku di perkuliahan itu detail sifatnya, ya. Banyak contoh soal, banyak latihan soal dan pembahasannya. Misalnya ini bahas tentang turunan ya. Nanti kita masuk di matematika 1 ini di sini nih, semester 1 ini matematika ini. Diferensial limit ya. Kita bahas itu. Nah, itu cuma intermezzo saja bahwa kalian tahu bahwa oh, ternyata bahannya ada. Buku ini judulnya adalah ya, kalkulus ya. Kalkulus, kemudian diterbit di pengarangnya adalah Edwin Purcell. Ya. Edwin Purcell, ini ada 3 orang ya,
yang menulis buku ini. Nah, artinya nanti kalau kalian akan membahas soal-soal ini satu persatu, entah limit trigonometrika atau bukankah ya, itu semua bisa kita selesaikan. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat pembahasan tentang relasi. Mana relasi? Ini ya. Jika x sama dengan x kuadrat min 3x min 4 dan gx adalah 2x plus 3 ya, dan diketahui adalah pernyataan fungsi f dan fungsi g bilangan real ya. Yang kita cari, yang kita tanya adalah ini nih, f dot g. Berarti kalau ada pertanyaan f dot g, sebetulnya kita juga bisa mencari f dot f, g dot g, g dot f baliknya, ya, macam-macam. Nah, jangan lihat soalnya. Soalnya itu bisa apa saja. Sebagai contoh, ya, saya punya soal f x kuadrat min 3x plus 4. Ya. Kemudian saya punya soal yang lain, gx-nya adalah 3x plus 3. Prinsipnya adalah pada waktu kita mengerjakan soal relasi seperti ini, kalau dia f dot gx itu artinya gx-nya masuk di fungsi x yang ada di variabel masuk di variabel x yang ada di fungsi f. Seperti ini ya, f dalam kurung gx. Kalau dia g dot f, maka fx-nya masuk menggantikan variabel x yang ada di gx. Contoh ya, contoh f dot g artinya gx-nya masuk di x ini ya. Gx-nya apa? Gx-nya adalah 3x plus 3. Soal f-nya adalah x kuadrat min 3x min 4. Berarti x-nya ini saya gantikan dengan x plus 3x plus 3. X yang tengah ini saya gantikan dengan 3x plus 3. Dan sekarang tugas kita adalah menyelesaikannya. Kalau di sini ada kuadrat, berarti 3x plus 3 dikuadratkan. Kalau di sini x-nya dikalikan dengan 3, berarti saya harus kalikan 3 dikali 3x, 3 dikali plus 3. Ya. Selesaikan oleh kita, dapat hasilnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau soalnya itu ya kita variasikan, ya artinya terbalik gitu. Kalau tadi kan f dot g, sekarang g dot f. Ya, prinsipnya adalah pada waktu kita menyelesaikan soal, perhatian baik-baik. Kalau sini ada pangkat, pangkatnya diuraikan oleh kita. Berarti ini adalah 9x kuadrat ya, ditambah 9x, ditambah 9x, jadi 18x, ditambah 9, 3 kali 3, 9 ya. Ini kita kalikan, min 3 dikali 3, min 3 dikali 3 ya, kita dapatkan dan kita selesaikan, dapatlah hasilnya. Nah, hasil inilah yang kita sebut sebagai f dot g. Bagaimana dengan sebaliknya, yaitu g dot f? Kalau g dot f itu artinya apa? Fx-nya saya substitusikan ke variabel x yang ada di g, ya, fungsi g. Nah, sehingga kita bisa selesaikan mencari jawabannya juga sekalian. Ya. Sekarang kita lihat fx ini soalnya adalah ini x kuadrat min 3x min 3. Ya, soal g-nya adalah 3x plus 3, berarti sama juga dengan 3 dikalikan apa nih? Dikalikan fx. Betul ya? Ditambah 3. Ini kita uraikan, selesaikan, dapat hasilnya. Oh, ini hasilnya. Ya. Kalau hasilnya sudah dapat, maka itu adalah hasil yang dicari. Nah, saya tidak membahas soal ini ya, ingat ya. Saya tidak membahas soal ini, tapi paling tidak soalnya cara menyelesaikannya sama.
Paham ya? Ada pertanyaan kah untuk kasus-kasus fungsi relasi? Ya, fx, gx, dan seterusnya. Silakan. Atau kita buat soal baru? Ya, saya buat soal baru biar lebih semangat. Kita ada fx, ya, x kuadrat plus 1 gx 2x min 2 hx 3x min 1. Kalau soalnya adalah dari sini ya, kalau soalnya adalah f gx, ini kan sama juga dengan f dot g, gitu ya, betul ya? Bagaimana caranya sayangnya? Kita lihat saja patokan besarnya. Awalnya x kuadrat plus 1, tapi x ini nanti kita apa? Kita gantikan dengan gx. Berarti sama juga dengan gx dikuadratkan ditambah 1, gitu ya. Gx-nya apa? Gx-nya adalah 2x min 2 dikuadratkan plus 1. Nah, tinggal kita selesaikan nanti. Kalau ini kita selesaikan, berarti kita dapatkan 4x dikuadratkan dikurangi berapa nih? 2 kali 2 tambahkan jadi 8 ya. Atau mau 1-1? Kalau 1-1 kan berarti min 4x ya ditambah 4. Betul ya? Tambah 1 belakang sini, tambah 1. Berarti 4x kuadrat min 8x plus 5. Ya. Kalau saya mau cari soal yang lain, saya pakai warna lainnya pulpennya ya. Kalau gini kan enak nih, pulpennya pun bisa dicari-cari warnanya. Nah, warna inilah hijau lah ya. Kita mau cari apa? Misalnya saya mau cari ini nih, h dot fx. Berarti hanya ini fx-nya masuk ke dalam kan ya? Fx-nya masuk ke dalamnya. Rumus A apa? Rumus A itu 3x min 1. Berarti ini yang harus kita gantikan menjadi 3 fx. Sorry ya. Ini dia. Fx min 1. Fx-nya berapa? 3 dikali x kuadrat plus 1 min 1. Berarti 3 dikalikan x kuadrat ditambah 3 ditambah dikurangi 1. Dapatnya adalah 3x kuadrat plus 2. Ya, mudah ya. Ini belajar logika sebetulnya. Ya. Jadi belajar logika. Jadi kalau kalian dulu sudah tahu cara ini, saya kira untuk menyelesaikan soal-soal kasus yang lain pun mudah. Coba kita lihat soal yang lain ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh ya. Nggak usah ditunggu-tunggu saya beri kesempatan. Karena di bangku perkuliahan ini kalian bebas untuk mengumumkan pendapat. Jadi kalau Pak salah Pak jawabannya Pak kayaknya nggak cocok, kita perbaiki bersama-sama. Karena kita sama-sama belajar ya. Di bangku kuliah ini sama-sama belajar, artinya kita ya mencoba untuk sama-sama bisa. Demikian guys, aktivitas matrikulasi mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2023 kelas C. Yang suka dengan konten kami silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain.
Terima kasih.